Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Aldekirana Dwi Putri dengan NIM B1B121199 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo. Video saya kali ini berjudul Geliat Logistik dan Konektivitas Maritim di Nusantara. Keseimbangan negara maritim terletak pada proses konektivitas antar pulau. Keseimbangan ini akan mengakibatkan meratanya pembangunan sektoral di berbagai daerah. Dalam tatanan besarnya, diharapkan kondisi ekonomi maritim dapat menjamin kelayakan kehidupan masyarakat. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa kajian nih terkait konektivitas maritim Nusantara dalam bidang perdagangan barang. Dimulai dari keseimbangan perdagangan dan biaya logistik, jaringan transportasi barang via laut di Indonesia, kawasan ekonomi khusus dan transportasi bagian dalam, serta pelabuhan darat. Keseimbangan perdagangan dan biaya logistik. Keseimbangan perdagangan ini bertujuan untuk menekan berkurangnya biaya logistik yang tinggi di Indonesia. Hasil Indeks Logistik Global atau LPI dari World Bank di 2016 menunjukkan Indonesia memiliki performa yang relatif buruk, yaitu peringkat 63 dari 160 negara dengan skor 2,98. Nah, apa saja sih yang menjadi komponen pertimbangan perhitungan LPI ini? Yang pertama, ada infrastruktur, bea cukai, pengiriman barang internasional, kualitas dan kompetensi logistik, pencarian barang, dan ketepatan waktu. Indonesia sendiri terdapat penurunan ranking di komponen bea cukai, infrastruktur, ketepatan waktu, kualitas, dan kompetensi logistik. Sedangkan kenaikannya terjadi di komponen pengiriman barang internasional dan pencarian barang. Indeks ini tentu saja harus dijadikan fokus pemerintah untuk memprioritaskan manakah bagian dari performa logistik kita yang perlu mendapatkan perhatian lebih banyak. Jaringan transportasi barang via laut di Indonesia. Dua jaringan yang akan saya jelaskan kali ini menjadi topik menarik di Indonesia. Yang pertama, Pendulum Nusantara, dan yang kedua, Tol Laut. Pendulum Nusantara dan Tol Laut merupakan konsep pelayaran kontainer jalur utama rutin dari barat ke timur Indonesia, kemudian kembali lagi ke barat melalui rute yang sama. Nah, apa saja sih perbedaan dari dua jaringan ini? Perbedaannya yaitu terdapat pada pelabuhan utama yang digunakan. Konsep Pendulum Nusantara dicetuskan Pelindo di 2012 menggunakan pelabuhan Batam, Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong. Sedangkan konsep Tol Laut mengesampingkan Batam, kemudian mengganti pelabuhan hubungan di timur dari Sorong menjadi Bitung. Untuk menganalisa efisiensi jaringan ini, beberapa komponen yang patut diperhatikan adalah permintaan barang antar pelabuhan dalam unit kontainer atau TEU, jumlah pelabuhan yang dilalui, dan biaya transportasi laut antar pelabuhan. Hasil dari analisa menunjukkan bahwa jaringan tol laut lebih efisien nih dari jaringan Pendulum Nusantara. Mengapa? Karena tol laut memiliki efisiensi sebesar 2.731 TEU per US dollar, sedangkan Pendulum Nusantara sendiri memiliki efisiensi sebesar 2.512 TEU per US dollar. Kawasan Ekonomi Khusus dan Transportasi Bagian Dalam. Kawasan Ekonomi Khusus atau biasa disingkat KEK diluncurkan pemerintah guna menstimulus dan mengakomodir kegiatan ekonomi di masing-masing wilayah yang memiliki potensi terkait. KEK sendiri diinisiasi dengan memanfaatkan pulau-pulau utama Indonesia sesuai dengan potensinya, mulai dari industri pariwisata, tambang, gas, perikanan, makanan pokok, logistik, dan sumber daya bahari. Salah satu contoh kawasan ekonomi khusus terdapat di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya KEK, komoditas barang dapat terpusat sesuai dengan industri yang menggampung komoditas tersebut. Materi terakhir yaitu tentang pelabuhan darat. Kehadiran pelabuhan darat menjadi sangat berguna ketika kondisi lalu lintas dari pelabuhan laut menuju ke hinterland macet, sehingga pengiriman barang menjadi lambat dan secara tidak langsung menambah emisi kendaraan di udara. Pelabuhan darat secara konsep awal diharapkan dapat mewakilkan peran pelabuhan laut seperti bea cukai. Para pengguna jasa pengiriman barang dapat menghindari kongesti di pelabuhan laut karena sesampainya barang dari kapal, barang tersebut dapat langsung dibawa ke pelabuhan darat menggunakan truk atau moda kereta api. Kesimpulan yang dapat ditarik dari materi-materi yang saya jelaskan tadi adalah
Biaya logistik terdiri dari komponen biaya transportasi yang cukup signifikan. Untuk menekan biaya transportasi, tidak cukup hanya serius membangun infrastruktur dan jaringan di laut, tetapi juga harus memperhatikan koneksi antar pelabuhan ke bagian dalam suatu regional. Sisi sosial seperti pengaruh stakeholder terkait juga patut diberikan perhatian. Dengan memahami dan mengambil langkah aktif terhadap hal-hal tersebut, Nusantara pun dapat menjadi jaya di laut seperti sedia kala. Nah, itulah tadi video pemaparan materi dari saya. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.